Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi afdalan nasi afdalan al-anbiya'i wa afdalar rusul ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam pertemuan ini untuk membahas kelanjutan kisah daripada Musa alaihi salam. Kemarin kita berhenti di pembahasan bahwa Musa kecil ini menelan bara api di depan ibu angkatnya Ratu Asia dan Fir'aun dan seluruh pengawal Perdana Menteri dan lingkungan istana kerajaan Fir'aun. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya, bagaimana reaksi Musa kecil dan ibundanya, dalam hal ini Ratu Asia, melihat anaknya, anak angkatnya menelan bara api yang sangat panas. Nah, terkagetlah dengan kecemasan yang tinggi Ratu Asia melihat Musa kecil ini menelan bara api. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang anak kecil itu memegang, jangankan bara api, mungkin menyentuhnya saja itu ya pastilah sangat panas. Apalagi kalau sampai memegangnya. Tapi ini Musa kecil bukan saja memegangnya, tapi mengambil dan memasukkan ke mulutnya. Dia menelan bara api yang membara-bara, sangat panas. Berarti di pembahasan ini bahwa Musa kecil ini itu sejak dini, yakni masih beberapa bulan, itu sudah memiliki mukjizat yang tentunya menunjukkan bahwa mukjizat Allah itu sudah diberikan kepada Musa kecil untuk menunjukkan bahwa dirinya memang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus ke berhadapan dengan Fir'aun dan kaumnya karena keangkuhan yang menganggap dirinya sebagai raja paling besar, penguasa paling hebat, bahkan menyebut dirinya sebagai Tuhan bagi penduduk Mesir ketika itu. Maka setelah Musa menelan bara api, tersentaklah ibunya. Dia cepat-cepat menyuruh pengawal untuk mengambilkan air agar Musa meminumnya. Datanglah seorang pengawal, memberikan air kepada Ratu Asia dan diminum oleh Musa. Alhamdulillah, tidak ada kejadian apa-apa yang membuat mulutnya Musa kecil ini atau lidahnya panas atau melepuh atau terbakar. Tidak ada sama sekali.
Nah, ada sebuah riwayat juga yang berhubungan dengan kisah ini, bahwa mulutnya atau cara bisa bicara daripada Musa kecil ini itu sedikit agak cadel. Kalau dalam bahasa Bugisnya itu disebut dengan cekcok lila ya, dalam bahasa Bugis. Tapi ini riwayat, tidak belum tentu kesahihannya. Tapi memang karena pada waktu itu Musa masih kecil ya, mungkin saja ya, wallahu alam. Tetapi dalam perkembangannya kemudian itu tidak disebutkan mengenai cara bicara daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian keesokan harinya itu datang lagi ibunya, ya ibu Musa sendiri, yaitu Yokabi, untuk menyusui anaknya di istana Fir'aun. Nah, sama dengan hari-hari sebelumnya, yaitu menyusui dengan baik, dan tentu saja Musa juga sangat menikmati menyusui dari bundanya sendiri. Dan begitupun sebaliknya, itu Yokabi sangat baik dalam memberikan susu kepada ya anaknya sendiri ya. Tentu saja secara alamiah dan fitrah ya, anak bertemu dengan ibu kandungnya sendiri dalam dekapannya ya, kemudian dalam pelukannya, menyusuinya sendiri ya, tentu saja dengan penuh kasih sayang dan belayan yang luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sedang berbincang-bincang antara Ratu Asia dan Yokabi, ibunda daripada Musa kecil ini, itu berkatalah Ratu Asia, "Wahai Yokabi, aku telah memberikan nama anak kecil ini. Aku menamainya Musa. Aku sangat menyukai nama ini dan juga menyukai dan menyenangi itu Musa tinggal di istana." Mendengar apa yang disampaikan oleh Ratu Asia ini, kenapa secara tidak sengaja ya, itu ibunda Musa Yokabi juga berkata, "Iya, Musa ini mirip anakku. Dia sangat mirip dengan anakku." Nah, kenapa ini tiba-tiba itu Ratu Asia tersentak juga dengan pernyataan daripada ibu yang diseleksi tadi ini. Itu seorang ibu yang diumumkan dalam sebuah sayembara bahwa sekiranya ada orang yang bisa menyusui Musa kecil ini akan diberikan hadiah yang banyak oleh pihak istana kerajaan Firaun, dan juga emas yang tentunya banyak pula. Nah, Ratu Asia balik bertanya, "Apakah betul ini Musa anakmu, wahai Yokabi?" Nah, Yokabi menjawab sekenanya, tidak, bukan anakku. Dia bukan anakku." Begitu jawab Yokabi ke Ratu Asia. Tetapi pada saat itu, setelah memberikan jawaban dan melihat perilaku dari ibunya ini yang tentu saja sudah beberapa hari menyusui Musa kecil,
kemudian interaksinya antara Yokabi dengan Musa kecil, sehingga ya sebenarnya juga itu Ratu Asia itu sudah mengetahui bahwa memang sebenarnya Yokabi ini adalah ibu daripada Musa kecil yang tinggal di istananya ketika pertama kali diambil dan diselamatkan oleh dua pelayan istana yang sedang mandi di pinggir sungai Nil. Nah, kemudian berkata lagi Ratu Asia ke Yokabi, wahai Yokabi, bagaimana kalau ya tinggal di istana ini saja bersama dengan anak kecil ini, bersama dengan Musa. Nah, alangkah baiknya kalau Yokabi tinggal sehingga tidak perlu lagi berjalan bolak-balik pulang ke rumah kemudian datang ke istana untuk memberikan susu ke Musa kecil ini. Tetapi Yokabi menolak dengan halus bahwa dia tidak bisa tinggal di istana karena juga mengurus suaminya, kemudian mengurus juga anaknya yang lain. Maka pulanglah Yokabi ke rumahnya, ya seperti hari-hari kemarin, karena sudah berlangsung beberapa hari. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pun berjalan, bulan demi bulan, sampailah pada saatnya itu Musa berumur sekitar 3 tahun. Maka tersiarlah kabar di istana bahwa itu Ratu Asia itu sudah atau sedang hamil tua, kemudian tak lama kemudian itu melahirkan seorang anak, seorang bayi laki-laki dari Firaun dan Ratu Asia. Lahirlah anak laki-laki ini. Kemudian tahun selanjutnya ini istri pertama Firaun yaitu Ratu Nefertari itu juga melahirkan anak laki-laki dari Firaun. Berarti ini sudah 2 anak dari keturunan Firaun. Pertama dari Ratu Asia yang dalam perjalanan kemudian itu disebutkan beriman kepada Musa dan masuk ke dalam agama Islam, dan Nefertari tetap di keyakinannya yaitu sebagai seorang kafir dan mengikuti agama suaminya yaitu Firaun. Nah, kemudian dalam perjalanannya ini tak terasa itu Musa sudah berumur 4 tahun. Nah, Ratu Asia menyampaikan ke Musa kecil ini bahwa sekarang umur kamu Musa itu sudah 4 tahun sehingga kamu harus punya dan memiliki kamar sendiri. Ya, terpisah dengan ibu angkatnya Ratu Asia karena anaknya Ratu Asia sendiri kan tadi sudah disebutkan bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki juga ya, dari Firaun begitu. Maka dipanggillah kepala bagian rumah tangga istana untuk
membuatkan kamar, menyiapkan kamar untuk Musa yang sudah berumur 4 tahun. Wahai pelayan, kesini, cepat. Tolong siapkan kamar untuk Musa, beri dia tempat tidur yang baik, kasur yang bagus, yang empuk, selimut yang bagus, dan seterusnya. Dan siapkan segala perlengkapan, pakaian, minum, buah-buahan untuk Musa untuk dimakan di kamarnya sendiri, karena terpisah dengan kamar Ratu Asia di istana Firaun. Maka setelah beberapa saat, seluruh isi dan apa yang dibutuhkan Musa di kamarnya itu sudah disiapkan dengan baik, yaitu mulai dari tempat tidur, pakaian, makanan, minuman, buah-buahan, semuanya dilengkapi oleh bagian atau kepala bagian rumah tangga istana Firaun. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, jika Allah masih memberikan izin kepada kita semua. Insya Allah. Demikianlah penjelasan dan kelanjutan daripada kisah Musa alaihissalam di lingkungan istana kerajaan Firaun. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.